Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita yang itu tidak ada hentinya Allah curahkan kepada kita semuanya. Dan hingga sampai kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan berbagai macam karunia sehingga sudah menjadi hal yang sepantasnya bagi kita untuk senantiasa juga terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nikmat dari Allah yang besar bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama ini, yaitu agama Islam. Dan di antara ilmu yang sangat penting yang menjadi hal yang harus kita pelajari yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Ya, kita semuanya faham bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa kitab sucinya. Bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa nabinya. Dan bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa syariatnya. Maka tentu itu sudah cukup bagi kita menunjukkan betapa mulianya bahasa Arab ini. Nah, untuk itu ketika kita memahami bahwasanya bahasa ini adalah bahasa yang mulia, nah dengan kita mempelajarinya, maka kita juga berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li Ghairi Nadhing Abiha, ya, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Ya, dan kita masuk kepada pelajaran yang ke-6 dari kitab tersebut. Yaitu ada di halaman 33. Nah, silahkan dibuka bukunya di halaman 33. Dan bagi yang belum memiliki bukunya, silahkan bisa di-download di link yang ada di deskripsi dari video kita kali ini. Nah, baik, kita lanjutkan halaman 33. Silahkan dibuka di sana. Nah, kita masuk ad-darsus sadisu, ya, ad-darsus sadisu. Pelajaran ad-dars adalah pelajaran as-sadisu yang ke-6. Nah, pelajaran yang ke-6. Berarti kita sudah menyelesaikan 5 pelajaran dan sekarang kita masuk pelajaran yang ke-6. Apa judulnya? Judulnya adalah hadhihi. Nah, hadhihi. Apa makna hadhihi ini? Hadhihi ini maknanya ya ini. Nah, hadhihi artinya adalah ini. Ini berarti menunjukkan benda yang dekat. Ya. Hadhihi artinya ini. Nah, kalau kita ingat pada pelajaran yang pertama dulu, halaman yang kelima, silakan dibuka di bukunya halaman kelima. Di sana ada kata hadza. Ya, pelajaran yang pertama kita mengenal kata hadza. Dulu juga kita jelaskan bahwasanya hadza itu artinya juga ini, ya. Jadi hadza artinya itu ini dan hadhihi artinya juga ini. Nah, terus apa bedanya antara hadza dan hadhihi? Nah, inilah pelajaran yang baru yang kita dapatkan sekarang bahwasanya hadza itu untuk menunjukkan kepada benda yang berjenis laki-laki. Ya, benda yang laki-laki maka digunakan kata isyaratnya adalah hadza. Ininya ya ini itu yang menunjuk kepada benda laki-laki maka itu digunakan dengan kata hadza. Adapun hadhihi maka ini untuk menunjuk kepada perempuan. Nah, itu bedanya. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Baik, sehingga nanti kalau kita mendapati kata-kata yang menunjuk kepada laki-laki, maka itu kita gunakan kata isyaratnya adalah hadza. Adapun untuk yang perempuan, maka kita gunakan kata isyaratnya adalah hadhihi.
Baik. Nah, kita sekarang masuk kepada percakapan yang ada di halaman 33 ini. Baik, kita baca dulu baris yang pertama. Saya bacakan, silakan diikuti. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Silakan dibaca. Coba kita ulangi sekali lagi. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, baik. Sekarang perhatikan di situ, di baris yang pertama ini. Hadza artinya ini. Ibnu artinya putra. Hamidin nama bapaknya yaitu Hamid. Jadi ini adalah putranya Hamid. Nah, wahadhihi ini juga ini artinya ini. Bintu artinya putri. Yasirin nama bapaknya. Jadi dan ini adalah putrinya Pak Yasir. Nah, jadi di baris pertama ini secara lengkap artinya adalah ini putranya Pak Hamid dan ini adalah putrinya Pak Yasir afatnya. Jadi ini adalah putranya Pak Hamid dan ini adalah putrinya Pak Yasir. Perhatikan bedanya di sana. Bedanya terletak pada kata isyarahnya ya, kata isyaratnya. Jadi kalau laki-laki ibnu maka digunakan kata hadza. Sedangkan kalau perempuan bintu putri itu digunakan kata hadhihi. Ya, jelas ya insyaallah di sini kapan kita menggunakan hadza dan kapan menggunakan hadhihi. Kita lanjutkan di baris yang kedua. Nah, saya baca dan silakan diikuti. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, kita baca sekali lagi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, maknanya di sini Ibnu Hamidin tadi sudah di atasnya apa artinya? Ya, putranya Pak Hamid ya, putranya Pak Hamid. Nah, lihat gambarnya, putranya Pak Hamid sedang apa di sini? Posisinya adalah jalisun ya, dia seorang sedang duduk. Jalisun ya, itu orang yang duduk. Baik, jadi putranya Pak Hamid sedang apa? Putranya Pak Hamid duduk. Wah, bintu Yasirin di atasnya sudah, bintu Yasirin adalah putrinya Pak Yasir. Bagaimana keadaannya? Waqifatun yaitu berdiri, ya, berdiri. Nah, coba sekali lagi kita artikan bahwasanya Ibnu Hamidin jalisun, putranya Pak Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun dan putrinya Pak Yasir berdiri. Coba perhatikan di situ apa perbedaannya antara yang putra dengan yang putri. Nah, perbedaannya ada di keadaannya ya. Di keadaannya di situ kalau Ibnu Hamidin jalisun, ya, coba perhatikan situ jalisun dan waqifatunnya. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau laki-laki itu ya jalisun tanpa ada tak di belakangnya. Sedangkan kalau yang perempuan bintu Yasir adalah waqifatun. Nah, maka di belakangnya itu ada tak marbutoh namanya, seperti tak marbutoh. Nah, ini adalah tanda yang paling umum untuk membedakan laki-laki dan perempuan selain ya nama tadi ya, nama atau putra atau putri. Nah, sekarang kalau kita menemukan kata yang seperti ini, kalau kata benda tanpa tak marbutoh ya secara umum dia laki-laki. Sedangkan kata benda dengan tak marbutoh itu secara umum dia adalah apa? Menunjuk perempuan. Dan kemudian di kata yang kedua ini, ya, kalau kemudian kita menyebut laki-laki seperti Ibnu Hamidin di situ, itu kan laki-laki, putranya Pak Hamid ya. Maka untuk mensifatinya di sana juga jalisunnya ditulis dengan laki-laki juga, ya, yaitu jalisun tanpa tak marbutoh. Tidak boleh ditulis dengan perempuan.
Jadi nanti masa laki-laki disifati dengan perempuan ya. Jadi kayak Ibnu Hamidin, putranya Pak Hamid, jalisatun, ada seorang wanita yang duduk, enggak nyambung kan gitu. Nah, sedangkan kalau demikian juga kalau bintu Yasirin, yaitu putrinya Pak Yasir, maka di sana sesuai, yaitu penyebutannya dengan waqifatun ya. Waqifatun yaitu dia perempuan yang berdiri. Nah, kalau misalkan dibalik ya, misalkan dibalik ya, dibalik maksudnya bagaimana? Dibalik itu misalkan yang laki-laki yang berdiri, misalkan Ibnu Hamidin, maka ininya apa? Waqifun atau waqifatun. Ya, kalau misalkan yang laki-laki yang berdiri, maka dia ditulis waqifun, bukan waqifatun ya, karena waqifatun untuk perempuan. Dan demikian juga kalau ya bintu Yasirin, maka di situ jalisun atau jalisatun, ya dia ditulis jalisatun ya, wanita yang duduk. Nah, jadi seperti itu penggunaan antara laki-laki dan perempuannya. Jadi laki-laki ya sesuai dengan sifatnya laki-laki, perempuan juga sesuai dengan sifatnya perempuan. Baik, mudah-mudahan difahami. Baik, kita lanjutkan kepada gambar berikutnya yang di bawahnya. Man hadhihi, ya, man hadhihi, ya perhatikan di situ. Man hadhihi, silakan diikuti. Man hadhihi. Nah, maka kemudian jawabannya adalah hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, jangan lupa kemarin menggunakan kata majmu, ya, kata keduanya berharokat kasrah. Ya. Maka dibaca hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, silakan dibaca. Baik. Kemudian baris berikutnya. Ahia aidon muhandisatun. Ya. Nah, baik, jawabannya adalah la hiya tabibatun. Baik, kita artikan dulu. Man artinya adalah siapa. Nah, siapa. Nah, kalau kita melihat kepada yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di halaman 9 mencari bukunya, silakan dibuka di sana. Ya, di sana juga ada pertanyaan man, artinya juga siapa. Bedanya di halaman 9 itu man-nya adalah man hadza. Nah, sekarang di sini adalah man hadhihi. Nah, mengapa kok beda? Ya, tadi sudah kita jelaskan, hadza itu untuk menunjuk kepada laki-laki. Dan di sini gambarnya, ini ada gambar laki-laki atau perempuan. Ya, di sini gambar perempuan. Maka kemudian ditanyakanlah dengan man hadhihi. Siapa ini? Ini adalah perempuan. Baik. Nah, jawabannya hadhihi ukhtul muhandisi. Nah, jawabannya adalah perempuan. Hadhihi ini ya, perempuan ini ya adalah ukhtul muhandisi. Ukhtu yaitu saudari, saudara perempuan atau saudarinya muhandis. Muhandis ya insinyur. Ya. Jadi perempuan ini adalah saudarinya insinyur. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Ahia aidon muhandisatun. Nah, coba perhatikan. Di situ ada kata a. Ya, dulu sudah kita pelajari, a adalah untuk menanyakan ya, memastikan. A, apakah? Hia. Nah, hia, apa artinya hia? Hia ini dia. Dia. Ya. Kalau dilihat di pelajaran sebelumnya, maka dia itu juga ada digunakan dengan kata huwa ya. Huwa. Nah, huwa kalau dia itu dalam bahasa kita adalah penyebutan untuk orang ketiga tunggal. Nah, penyebutan orang ketiga tunggal itu dia itu dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menggunakan huwa, sedangkan kalau perempuan menggunakan hiya. Nah, di sini karena ini menanyakan perempuan, maka digunakanlah kata hiya. Nah, sehingga di sana pertanyaan menjadi hiya. Apakah dia? Ya. Aidon juga, ya. Apakah dia juga muhandisatun, seorang insinyur perempuan? Ya. Kenapa kok gitu?
Gak ada perempuan? Ya karena di situ ada tak marbutohnya di belakang. Ada taknya, ini menunjukkan dia perempuan. Nah, mengapa kok harus ada taknya? Ya karena pertanyaannya menanyakan tentang perempuan. Mana buktinya pertanyaan tentang perempuan? Yaitu dengan kata hiya. Ya, jadi hiya ini berarti menunjukkan yang ditanya ini perempuan. Apakah perempuan itu, apakah dia perempuan itu juga seorang insinyur perempuan, kan gitu kan? Muhandisatun. Kalau di atas, uhtul muhandisi, ini ya, maka muhandisnya di sini adalah laki-laki karena tidak ada tak marbutohnya. Sehingga maknanya di sini adalah apakah dia perempuan itu juga seorang insinyur perempuan. Nah, itu kan sesuai. Tapi kalau misalkan ditulis tanpa tak marbutoh bagaimana? Maka misalkan ditulis ahya aidon muhandisun, ya agak nyambung. Apakah dia perempuan itu ya? Apakah perempuan itu juga seorang laki-laki apa namanya? Seorang insinyur laki-laki? Ya tentu tidak nyambung pertanyaannya. Karena di depan yang ditanyakan perempuan, kenapa ini belakang menjadi laki-laki? Maka harus selaras, ya perempuan ya perempuan. Maka di sana jawab lah, tidak, ya tidak. Hiya batun. Nah, dia adalah apa? Tobib. Ya, tobib itu adalah kemarin sudah di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, tobib adalah dokter. Kalau tobibun itu dokter laki-laki, kalau batun itu dokter perempuan. Nah, sehingga di sana dijawab la hiya, ya tidak perempuan itu batun, yaitu dokter perempuan. Nah, baiklah, inilah pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, awal pembuka dari pelajaran yang keenam yang di sini kita mulai mengenal penggunaan kata-kata yang merujuk kepada perempuan, yang menunjuk kepada perempuan. Tadi sudah kita jelaskan dalam isyaratnya ada menggunakan kata ininya dengan hadhihi. Beda laki-laki yang menggunakan hadza. Kemudian ya untuk menyebutkan sifatnya ya membedakan secara umum bahwasanya untuk laki-laki tanpa tak marbutoh, sedangkan perempuan menggunakan tak marbutoh. Baik, nah sehingga kalau di baris kedua di sana kita lihat misalkan di sana ada jalisun berarti untuk laki-laki, kalau perempuannya berarti jalisatun ya. Kalau wakifatun untuk perempuan, untuk laki-lakinya adalah wakifun. Nah, demikian juga yang di baris keempat di situ kita ada mendapatkan al-muhandis ya. Al-muhandis itu adalah insinyur laki-laki. Kalau di bawahnya lagi ada muhandisatun, maka di sana ada insinyur perempuan. Nah, di baris yang keenam kita mendapatkan ada kata tobi batun. Maka ketika ada tak marbutoh di belakang, ini menunjukkan perempuan ya. Kalau sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari, itu tobi bun, maka tobi bun itu menunjuk kepada laki-laki. Baiklah para pemirsa sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebagai pembuka dari pelajaran ke-6 untuk mengenal perempuan ini. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan tidak menjadikan kebingungan ya karena kita masih baru mengenal apa namanya tanda untuk yang perempuan. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan untuk memahami bahasa Arab ini karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa ini kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa mengamalkan maksud Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.